Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Masih ingat ya yang namanya Ustaz Eka Jaya, salah satu pentolang ex-HTI. Beliau ini adalah orang yang pertama kali mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden, di mana dengan menggunakan ormas pejabat. Nah, apa yang dilakukan akhir-akhir ini kembali mengkonsolidasikan diri untuk menyerang Pak Jokowi bersama dengan para oknum-oknum jenderal purnawirawan yang kita tahu memang memiliki kebencian yang sangat dalam terhadap Pak Jokowi. Tuduhannya semakin ngawur karena kemudian menuduh Pak Jokowi melakukan korupsi, dan itu dilontarkan tanpa membawa selembar pembukti, tanpa data, tanpa dokumen, apalagi sebuah hasil dari proses hukum. Maka yang lahir sesungguhnya kita bisa pastikan bahwa itu bukan kebenaran, melainkan hanya gemah dari kemarahan dan kecurigaan pribadi. Inilah yang kembali diperlihatkan dari pernyataan Eka Jaya, pentolang ex-HTI, yang menuding Presiden Jokowi seolah terkait dengan praktik korupsi di beberapa kementerian. Setidaknya ada dua kementerian yang dia sebut, yaitu Kementerian Pendidikan yang digawangi oleh Nadiem Makarim, yang kita tahu memang kasus ini lagi bergulir di Kejaksaan Agung. Lalu tuduhan besar itu juga diarahkan pada Kementerian Agama yang hari ini juga terkait dengan korupsi kuota jemaah haji. Tetapi bagi saya tuduhan besar ini memang benar-benar besar, tapi kosong sahabat. Ibarat meriam tanpa peluru, bising suaranya namun hampa isinya. Seperti apa tuduhan itu dia lontarkan, ini kita simak videonya. Waalaikumsalam. Pada seluruh rakyat Indonesia, khususnya mahasiswa, para pemuda yang masih mempunyai jiwa nasionalisme, yang masih mempunyai idealisme, yang masih cinta kepada tanah airnya, agar tanah airnya ini menjadi tanah air yang benar-benar maslahat buat rakyatnya, sejahtera buat rakyatnya, dan juga makmur buat rakyatnya. Maka mari sama-sama kita membersamai para tokoh hadir tanggal 2 Oktober 2025 di gedung KPK pukul 13 sampai dengan selesai. Ya, kita akan memberikan pressure kepada KPK untuk bisa bergerak dengan tegas menangkap Jokowi dan antek-anteknya. Karena Jokowi inilah biang kerok daripada rusaknya bangsa ini. Seluruh daripada mereka yang tertangkap korupsi bermuara daripada Joko Widodo. Apapun itu, baik dari berbagai macam hal, terutama yang akhir-akhir ini masalah dana haji, ya, yang dikorupsi luar biasa oleh Menteri Agama, mantan Menteri Agama Yakut, dan juga Jokowi. 84.000 jamaah haji tahun ini tidak bisa berangkat karena hak mereka dirampas dan dirampok oleh Jokowi dan Yakut. Itu belum seberapa. Bagaimana dengan Raja Ampat yang sudah dikuras? Belum lagi dengan setoran-setoran. Nadiem Makarim mengatakan, saya sudah menyetor 450 triliun kepada Jokowi dengan disaksikan Kaesang dan Gibran anaknya. Kurang apa lagi coba? Coba kepada KPK. Kalau tidak mampu, lebih baik KPK pimpinannya mundur secara teratur, biar diganti oleh orang-orang yang baik, orang-orang yang jujur, orang-orang yang bersih, orang-orang yang mau memerdekakan daripada bangsanya, daripada koruptor-koruptor. Maka dari itu, ayo kita bersamai tokoh, sama-sama kita kepung KPK, sama-sama kita adili dan tangkap. Kalau kita melihat dari pernyataan Eka Jaya ini, ada yang menarik dari gaya retorika yang ia sampaikan. Jadi dia berusaha menempelkan nama besar mantan Presiden Jokowi atau Presiden ke-7, yang bahkan dia sendiri tidak memiliki bukti sama sekali. Pola ini adalah merupakan, saya kira, logika yang sangat insinuasi ya. Strategi klasik ketika bukti tidak tersedia, maka bayangan kecurigaan dipompakan seolah-olah
cukup kuat untuk menggantikan fakta. Padahal dalam etika publik, menuduh korupsi tanpa menunjukkan jejak dokumen, nomor kontrak hasil audit atau keputusan pengadilan sama artinya dengan menjual asap tanpa api. Itulah yang hari ini dimainkan oleh para kucluk ini, ex-HTI ini. Ya, memang karena dendamnya mungkin yang sangat akut terhadap Pak Jokowi, apapun dia lakukan untuk merusak nama baik Jokowi dan keluarganya. Dan sesungguhnya kalau Jokowi memiliki kasus korupsi, saya kira sejak periode pertama beliau sudah digadang-gadang oleh lawan politiknya. Tapi sampai hari ini, baik Pak Jokowi sendiri maupun keluarganya itu tidak ada satu pun yang terbukti melakukan korupsi, dan itu diakui sendiri oleh Pak Mahfud MD. Sebab itu lebih jauh saya hanya mau mengatakan bahwa pola yang dibangun oleh Eka Jaya ini, seorang ex-HTI, ini adalah pola yang sangat berbahaya karena merusak tatanan akal sehat publik. Yang pertama, dia berupaya menanamkan prasangka bahwa semua korupsi otomatis bisa diseret ke nama presiden, meski tanpa jejak yang menghubungkan. Nah, kalau demikian posisinya, maka ketika Noel kemarin ditangkap karena kasus pemerasan, ada juga hubungannya dong dengan Prabowo. Kalau misalnya seperti itu cara berpikirnya Eka Jaya ini, inilah bahayanya. Yang kedua, ia mengubah opini publik menjadi ladang spekulasi, sahabat, bukan sebagai arena pencarian kebenaran. Itulah yang dimainkan dengan membangun narasi-narasi yang selalu melekatkan kasus-kasus besar ini kepada nama Pak Jokowi. Yang ketiga, ia memperlakukan kata korupsi sebagai alat stigma, bukan sebagai terminologi hukum yang harus dibuktikan secara ketat. Inilah yang dimainkan oleh mereka semua. Dengan cara seperti ini, tentu kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Eka Jaya sesungguhnya tidak sedang membongkar fakta, melainkan mendegradasi mantan presiden kita, yaitu Pak Jokowi. Dan dia berharap bahwa Pak Jokowi dan seluruh keluarganya dengan selalu dikait-kaitkan dengan kasus korupsi, maka namanya akan rusak di mata rakyat. Dia lupa bahwa rakyat sudah cerdas menilai siapa yang bicara, apa yang dia bicarakan, dan apa maksudnya. Tentu rakyat sudah bisa menelaah semua satu persatu. Oleh karena itu, premingan-premingan ini pasti akan selalu gagal. Sebab saya yakin dan percaya rakyat pun hari ini benar-benar sudah bisa membaca mana yang hanya berdasarkan narasi kebohongan dan mana yang berdasarkan data dan fakta. Dan bagi kita, dengan narasi-narasi semacam ini yang selalu berulang-ulang dikapitalisasi, kita sudah tahu persis bahwa ini hanyalah merupakan penggiringan opini yang hanya sekali lagi mendegradasi Pak mantan presiden ke-7, yaitu Pak Jokowi beserta seluruh keluarganya. Oleh sebab itu, saya yakin pernyataan Eka Jaya ini hanya akan menjadi bumerang. Ia memperlihatkan bahwa narasi yang dipaksakan tanpa dasar sekali lagi hanya melahirkan keraguan terhadap kredibilitas penuduhnya sendiri. Masyarakat berhak menuntut transparansi, tapi transparansi itu harus dibangun di atas bukti, bos, bukan sekedar teriakan. Akhirnya, saya yakin publik sadar tuduhan besar tanpa fakta bukanlah kritik, melainkan retorika kosong, dan retorika kosong betapapun nyaringnya tidak akan pernah mengalahkan yang namanya kekuatan bukti yang nyata. Oleh karena itu, saya kira apapun yang diteriakkan oleh mereka para pesakitan ini, ex-HTI, saya yakin rakyat tidak akan percaya. Kita lihat saja ke depan seperti apa hasilnya. Yang pasti saya yakini agenda mereka pada akhirnya tetap akan terkubur dan tidak akan berbuah apa-apa. Saya kira demikian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.